Hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Yuanda Putri dengan NIM 2193311001 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia STAMBU 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan kuliah kerja nyata. Tonton terus ya. Kuliah kerja nyata atau disingkat dengan KKN merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner. Nah, institusional dan kemitraan sebagai salah satu bentuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Setelah mendapatkan ilmu di dunia pendidikan, mahasiswa diharapkan dapat menerapkannya di masyarakat. KKN ini menjadi salah satu sarana bagi mahasiswa untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan yang lebih luas, dan mendapat pengalaman di masyarakat. Nah, pada kegiatan KKN ini, salah satu daerah yang menjadi tujuannya adalah Desa Bingkat, yaitu yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di Kecamatan Pegajahan. Nah, secara geografisnya, jarak tempuh lokasi KKN ke Kecamatan Pegajahan ini adalah 300 meter. Dan jarak dari lokasi KKN ke Kabupaten Serdang Bedagai adalah 31,8 km. Luas wilayah Kecamatan Pegajahan ini adalah 93,12 km. Sebagian besar merupakan dataran rendah. Kecamatan Pegajahan yang berada di sekitar kurang lebih 13 meter ini di atas permukaan laut terdiri atas 12 desa, 1 kelurahan, dan 65 dusun serta lingkungan. Jumlah dusun terbanyak ada di Desa Bingkat, yaitu 10 dusun. Sedangkan Dusun Tanjung Putus adalah desa dengan jumlah dusun sedikit, yaitu 2 dusun. Di sini dapat kita lihat bersama-sama gambaran lokasi KKN Desa Bingkat. Selanjutnya kita masuk ke analisis suatu desa. Nah, sebelum melakukan kegiatan dan berlangsungnya program kerja KKN ini, mahasiswa KKN ini melakukan kegiatan observasi dan menganalisis situasi desa. Situasi Desa Bingkat ini di Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Observasi yang dilakukan ini dengan tujuan untuk memperoleh segala bentuk data yang digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sebagai patokan dalam merancang atau metrik dari program kerja nyata di Desa Bingkat. Nah, Desa Bingkat ini mempunyai luas wilayah desa sebesar 5.400 km3. Nah, Desa Bingkat ini memiliki hasil pertanian yang besar, yaitu dengan luas lahan sawah yang diusahakan untuk pertanian berpengairan irigasi teknis sebesar 358 hektar yang digunakan untuk menanam padi, jagung, sayur-sayuran, ubi, jalar. Nah, sedangkan yang bukan sawah itu mencapai 182 hektar yang ditanami singkong, jagung, buah semangka, jenis sayur-sayuran seperti tomat, cabai, sawi, kacang-kacangan, dan mentimun. Nah, program desa yang ada di Desa Bingkat ini terdiri dari beberapa program, yaitu yang pertama ada Posyandu, Rumah Sehat, Karang Taruna, program KB, dan yang terakhir itu Ibu PKK. Nah, kalau dilihat dari keadaan geografis, Desa Bingkat ini potensi yang menonjol adalah dalam sektor pertanian. Kegiatan pemanfaatan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bingkat ini adalah berladang sawah. Selain dalam sektor ekonomi, sebagian masyarakat Desa Bingkat juga sebagai pedagang. Selanjutnya yang nomor 2 itu sumber daya manusianya. Nah, potensi sumber daya manusia di Desa Bingkat ini adalah mayoritas masyarakat di Desa Bingkat memiliki mata pencarian sebagai petani. Selain itu, beberapa mata pencarian lainnya seperti guru, bidan, wira swasta, dan pedagang. Kalau dilihat dari segi pendidikan di Desa Bingkat ini merupakan sesuatu yang penting dan sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak-anak yang didukung penuh oleh orang tuanya. Nah, anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan. Jadi ada beberapa masalah ataupun kendala yang menurut kami itu perlu diatasi di sumber daya manusianya ini. Seperti yang pertama itu kurangnya minat belajar anak-anak di desa tersebut. Nah, mengapa anak-anak tersebut kurang minat belajar? Akibatnya karena penutupan sekolah untuk sementara serta kurangnya tenaga pengajar yang dapat membantu anak-anak dari desa tersebut untuk memperoleh pendidikan formal seperti di sekolah. Jadi solusi yang kami tawarkan yaitu dengan membuat bimbingan belajar yang dilaksanakan setiap hari untuk membantu mereka.
Selanjutnya, kurangnya minat membaca di kalangan anak-anak desa. Jadi solusi yang kami tawarkan yaitu dengan membuat dan menghidupkan kembali taman baca untuk menarik minat membaca anak-anak tersebut. Nah, yang ketiga itu ada sumber daya ekonomi. Nah, Desa Bingkat ini merupakan salah satu desa yang masyarakatnya sebagian besar bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Setelah dilakukan survei lapangan oleh mahasiswa KKN Unimed di Desa Bingkat ini merupakan salah satu desa yang menjadi pemasok bahan makanan seperti beras, sayur-sayuran, dan lain-lain ke salah satu pasar Desa Bingkat. Namun, masyarakat Desa Bingkat ini masih kurang inovatif dalam mengolah potensi alamnya seperti mengolah ubi. Mereka hanya mengolahnya sebagai bahan mentah saja. Nah, oleh karena itu, di salah satu program kerja mahasiswa KKN Unimed, yaitu kami membantu pelaku usaha UMKM ini, UMKM opak tepatnya, untuk mengolah opak tersebut menjadi bahan baku, yaitu keripik opak dengan varian rasa. Hal-hal seperti itu perlu dikembangkan untuk mendorong ekonomi masyarakat Desa Bingkat dalam berinovasi dengan memanfaatkan potensi alamnya. Nah, yang keempat itu ada bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang penting untuk dijaga. Salah satu yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kesehatan adalah dengan berolahraga. Nah, salah satu yang dapat dilakukan dengan mudah dan kapan saja adalah itu dengan senam. Nah, guna mendukung kesehatan masyarakat di Desa Bingkat, kami dari KKN Unimed Desa Bingkat ini melaksanakan salah satu program kerja yaitu senam bersama ibu PKK atau bersama ibu-ibu lansia. Nah, selanjutnya ada perumusan program kerja. Yang pertama itu jenis program kerjanya, ada bidang kesejahteraan, bidang pendidikan, dan bidang pertanian. Nah, selanjutnya program kerja. Yang pertama kita bahas bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini yang pertama itu ada melaksanakan BIBJAR atau bimbingan mengajar. Nah, bimbingan mengajar atau yang disingkat dengan BIBJAR ini merupakan salah satu program kerja dari bidang pendidikan yang kami buat untuk membantu anak-anak yang ada di Desa Bingkat, yang terutama berdomisili dekat dengan posko kami tinggal selama melaksanakan KKN di sana. Nah, dalam BIBJAR ini kami memfasilitasi anak-anak mulai dari tingkat sekolah kanak-kanak, SD sampai SMP dengan ilmu yang kami punya. Dalam belajar ini kami mengajari mereka mengenai semua program studi yang mereka pelajari yang mereka kurang paham. Selanjutnya mengajar ngaji di musola. Nah, mengajar ngaji di musola ini merupakan program kerja selanjutnya yang dibuat oleh kami, di mana mengajar ngaji di musola ini dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang ada di sekitar dalam meningkatkan iman dan kemampuannya dalam mengaji. Kegiatan ini dilaksanakan di musola terdekat dari posko, yaitu di Dusun 1. Selanjutnya mengajar di MAS SKB 3 Menteri Bingkat dan di MTS SKB 3 Menteri Bingkat. Untuk mengajar ini merupakan program kerja utama ya dalam bidang pendidikan dan menjadi salah satu program kerja unggulan kami. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti minimnya jumlah guru di sekolah yang kami ajar dan menyadari bahwasannya pendidikan itu sangat penting dan merupakan ujung tombak bagi kemajuan suatu bangsa, terutama desa seperti yang tercantum dalam SDGs, desa yaitu pendidikan desa berkualitas. Apalagi dalam era new normal ini, pembelajaran yang awalnya dilaksanakan secara daring selama pandemi, namun sekarang sudah tatap muka kembali di era new normal, dan penting adanya bantuan dan perhatian dari generasi muda untuk membantu guru-guru yang ada di desa dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan membantu siswa untuk beradaptasi dengan keadaan yang baru. Nah, oleh sebab itu, kami memberikan program kerja ini yang sudah kami laksanakan dengan baik di 2 sekolah, yaitu di SD 105374, MAS SKB 3 Menteri Bingkat, dan di MTS SKB 3 Menteri Bingkat. Selanjutnya, pemberian motivasi kepada siswa di MAS SKB 3 Menteri Desa Bingkat. Jadi di sini kami menyadari bahwasannya minat dan semangat belajar siswa itu masih belum maksimal. Oleh karena itu, kami memberikan program kerja berupa pemberian motivasi kepada siswa di MAS SKB 3 Menteri Bingkat ini, terutama siswa yang menduduki bangku kelas 3 yang sebentar lagi akan tamat dari persekolahannya. Atau bisa disebut dengan bersosialisasi. Selanjutnya kita masuk ke bidang kesejahteraan, yaitu yang pertama ada melakukan senam bersama ibu PKK. Nah, kegiatan ini menghasilkan terlaksananya program kerja yang dilangsungkan oleh mahasiswa KKN Desa Bingkat dengan baik dengan presentasi 100%, yaitu rutin berolahraga merupakan satu kebiasaan yang penting dan perlu untuk dijaga guna meningkatkan kesehatan tubuh. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Tidak membutuhkan Jadi oleh karena itu senam ini merupakan salah satu program kerja kami, di mana program kerja ini diikuti oleh ibu-ibu PKK yang ada di Desa Bingkat.
Hambatannya adalah semangat dan motivasi masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan olahraga perlu ditingkatkan, dan solusi yang kami tawarkan yaitu kami mengajak masyarakat seperti ibu PKK dan lansia untuk senam bersama yang diinstruksikan oleh kami sendiri sebagai pemandu senam. Nah, selanjutnya menjadi panitia dalam acara Gebiar 1 Muharram di Sekolah Mas SKB 3 Menteri Bingkat. Nah, kegiatan ini menghasilkan dalam menyemarakkan 1 Muharram di Sekolah Mas SKB 3 Menteri Bingkat ini, kami mencoba untuk menjadi panitia dalam acara Gebiar 1 Muharram. Nah, hambatannya itu semangat dan motivasi siswa yang perlu untuk ditingkatkan. Solusi yang kami tawarkan yaitu anak-anak untuk berani menampilkan bakat mereka dengan acara Gebiar 1 Muharram ini. Nah, acara-acara yang kami bikin itu ada sebuah perlombaan. Salah satu perlombaannya yaitu perlombaan surah pendek untuk anak SD dan perlombaan fashion show untuk anak Mas SKB 3 Menteri Bingkat. Nah, yang ketiga itu adalah membuat perlombaan 17 Agustus untuk anak-anak di sekitar posko. Jadi, dalam menyemarakkan acara 17 Agustusan, kami juga membuat program kerja untuk anak-anak yang ada di sekitar posko kami. Itu khususnya untuk anak SD, lebih tepatnya. Nah, perlombaan itu terdiri dari lomba-lomba makan kerupuk, lomba tari balon, lomba guli, lomba estafet tepung, dan masih banyak lagi. Jadi kegiatan perlombaan itu diikuti oleh lebih dari 100 anak-anak yang terdiri dari anak-anak SD semua, dan anak-anak itu sangat berantusias, semangat karena diadakannya perlombaan 17 Agustus. Selanjutnya mengikuti rapat persiapan 17 Agustus dan menjadi panitia acara 17 Agustus di Desa Bingkat. Program kerja selanjutnya mengikuti rapat persiapan 17 Agustus dan menjadi panitia acara 17 Agustus di Desa Bingkat. Jadi kontribusi yang kami berikan berupa menjadi panitia dalam acara 17 Agustus serta membantu masyarakat menghias desa untuk menyambut 17 Agustus di Desa Bingkat dengan membuat bendera dan gaba-gaba, terus menghias panggung, membuat bendera dari kertas minyak, dan mengecat bambu-bambu untuk ditanam di depan rumah, dan masih banyak lagi bantuan yang kami tawarkan ke desa. Nah, adapun hambatan yang kami rasakan yaitu semangat nasionalisme masyarakat yang perlu ditingkatkan. Nah, solusi yang kami tawarkan yaitu mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam memeriahkan 17 Agustus dan mengikuti lomba yang sifatnya bertim. Nah, selanjutnya tuh mengunjungi pelaku UMKM OPAK dan memberikan ide inovasi terproduk berupa kemasan dan varian. Jadi, mengunjungi pelaku usaha UMKM ini merupakan program kerja selanjutnya yang menjadi program kerja unggulan. Mengapa? Karena masyarakat di Desa Bingkat ini sebagian besarnya tuh bekerja sebagai pelaku usaha UMKM, yaitu pelaku usaha keripik OPAK. Dan selama ini pelaku usaha UMKM itu hanya menjual produknya dalam bentuk bahan mentah saja. Nah, oleh karena itu kami KKN Unimed ini mencoba untuk memberikan inovasi terbaru berupa dorongan kepada pelaku usaha untuk menjual produknya dalam bentuk bahan jadi. Kami juga tidak lupa memberikan packaging dan logo kepada salah satu pelaku usaha UMKM, dan tidak lupa juga kami memberikan saran rasa seperti rasa balado untuk produk jadinya berupa keripik opak varian rasa. Selain itu juga kami memberikan dukungan dalam segi promosi berupa pemberian akun Instagram agar pelaku usaha dapat memperluas pemasarannya, dan ternyata hal ini akan mendukung pendapatan atau omset pelaku usaha UMKM tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bidang pertanian, yaitu manfaat lahan untuk menanam sayuran kangkung dan bayam bersama warga. Jadi, untuk meningkatkan minat dan semangat masyarakat dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar tempat tinggal atau rumah masyarakat, maka kami memberikan program kerja berupa edukasi dan solusi manfaat lahan untuk menanam sayuran berupa sayuran kangkung dan bayam. Hambatannya ini adalah seperti fasilitas dan dukungan, juga sosialisasi yang perlu untuk ditingkatkan. Solusi yang kami tawarkan yaitu kami mengajak masyarakat untuk menanam bersama, dan hasilnya itu dari tanaman ini kami bagikan kepada Bapak Kadus dan semua masyarakat yang ada di sekitar. Selanjutnya, menanam semangka bersama masyarakat dan perangkat desa. Nah, menanam semangka bersama masyarakat dan perangkat desa ini juga merupakan program kerja yang kami selaku kelompok KKN Unimed.
2022 di Desa Bingkat ini melaksanakan, di mana kami melihat bahwa Desa Bingkat merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pegajahan yang mempunyai potensi cukup besar dalam bidang pertanian. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan untuk menanam semangka, dan kebetulan ada beberapa masyarakat yang memang berprofesi sebagai petani semangka. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari kuliah kerja nyata ini adalah kegiatan KKN dengan sasaran masyarakat Desa Bingkat Kabupaten Serdang Bedagai secara umum berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan dalam program kerja kelompok KKN. Dari pelaksanaan KKN atau kuliah kerja nyata ini yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yaitu program kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar meskipun terdapat hambatan-hambatan dalam mobilitas, tetapi hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Nah, yang kedua itu program ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama antar warga dan pihak masyarakat yang sangat membantu dan mendukung. Selanjutnya, dalam setiap pelaksanaan program kelompok, masyarakat dan anak-anak sangat antusias mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung, mulai dari pelaksanaan bimbingan belajar, menanam semangka bersama masyarakat, bergotong royong, membersihkan desa, melakukan senam bersama MPKK, mengajar di MAS dan MTS, mengunjungi dan memberikan inovasi terbaru terhadap pelaku UMKM OPAK di Desa Bingkat dan lainnya. Nah, hambatan ataupun kendala selama melakukan program kelompok yang melibatkan masyarakat secara langsung ini merupakan pengalaman dan ilmu yang sangat berarti yang dapat digunakan sebagai bekal untuk mencapai cita-cita bagi seluruh mahasiswa anggota tim KKN Universitas Negeri Medan ini. Hambatan ataupun kendala selama melakukan program kelompok yang melibatkan masyarakat secara langsung merupakan pengalaman dan ilmu yang sangat berarti yang dapat digunakan sebagai bekal untuk mencapai cita-cita bagi seluruh mahasiswa anggota tim KKN Universitas Negeri Medan 2022. Nah, dalam bersatu untuk negeri dalam membangun desa di era new normal melalui Desa Bingkat tahun 2022 yang berada di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai. Baiklah, dengan demikian hasil kesimpulan di atas menunjukkan bahwa secara garis besar program kerja kuliah nyata dapat dikatakan sukses dan berjalan dengan lancar. Nah, baiklah, berikut beberapa lampiran foto selama kami melakukan kuliah kerja nyata. Nah, di gambar 1.1 ini pertemuan pertama dengan kepala desa, dan 1.2 ini kegiatan menanam semangka. 1.3 ini kegiatan bergotong royong membersihkan posko. 1.4 bergotong royong membersihkan desa untuk menyambut 17 Agustus. Dan gambar 1.5 ini merayakan 17 Agustus. Gambar 1.5 ini membuat program kerja yaitu sebuah perlombaan untuk acara 17 Agustus. Nah, gambar 1.6 ini yaitu Gebiar Muharram di MAS SKB 3 Menteri Bingkat. Selanjutnya gambar 1.7 ini memberikan motivasi kepada anak siswa-siswa yang berada di MAS SKB 3 Menteri Bingkat. Nah, gambar 1.8 ini acara 17 Agustusan di Desa Bingkat. Cukup sekian presentasi laporan kuliah kerja nyata saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.